Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang akan kita lanjutkan dengan Structural Type System. Apa itu Structural Type System ya? Structural Type System yaitu sistem tipe terstruktur ya. Jadi apa itu ya? Eh, yang disebut sistem tipe terstruktur ya. Jadi sini dikatakan satu dari TypeScript. Prinsip utama adalah type checking ya, type checking. Fokus pada bentuk dari sebuah nilai yang dimilikinya. Jadi hal ini kadang disebut duck typing atau structural typing. Di dalam structural type system ya, jika dua buah objek punya bentuk yang sama, mereka dianggap memiliki tipe yang sama. Jadi contohnya yaitu interface point ya. Lalu kita nyatakan x number, y number, function log point, p point, console.log string p.x, string p.y. Nah, di sini kita bisa lihat ya, logs 12,26. Const point sama dengan ya berupa objek yang berisi x kolon 12, y kolon 26. Di sini kita bisa lihat ya bahwa const point ini tidak ada kolon point dengan p huruf besar yang menyatakan bahwa point variabel ini merupakan tipe point ya yang dinyatakan oleh interface point. Tidak perlu ya. Lalu kita bisa panggil langsung function ini log point dan kita masukkan di sini objeknya yaitu log point point. Dia akan otomatis berjalan dan mencetak ke layar ya, mencetak ke layar yaitu jumlah 12 ya, 12,26 ya otomatis. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Karena di sini dia ngecek dia matching shape ya, bentuknya. Dan bentuk daripada point objek ini dianggap mirip seperti interface point ini. Ya karena dianggap mirip, maka otomatis dia langsung jalan ya. Dia langsung jalan dan langsung ditampilkan. Jadi seperti itu ya. Jadi tanpa perlu kita mendeklar lagi ya, menyatakan lagi bahwa const point ini memiliki type point ya dari interface point ini, dia otomatis sudah bisa tahu ya, TypeScript ini otomatis sudah bisa tahu. Karena apa? Karena dia melihat shape-nya sama ya, bentuknya sama. Nah, jadi seperti dikatakan di bawah sini ya, point variable nggak pernah dideclare untuk menjadi sebuah tipe point ya dengan P besar ya, maksudnya tipe point ini yaitu interface ini. Tapi bagaimanapun juga TypeScript membandingkan bentuk dari point ya ke bentuk dari point ini ya, dari point interface ini di dalam type check ya, dalam pengecekan tipe. Jadi mereka memiliki bentuk yang sama, jadi tidak ada error di sini. Shape matching, apa itu shape matching ya? Shape matching itu artinya bentuk yang sesuai ya, yang bersesuaian itu artinya. Nah, di sini dikatakan shape matching hanya membutuhkan subset. Subset artinya sebagian daripada object field ya untuk menjadi sesuai. Nah, ini merupakan lanjutan ya, lanjutan dari slide sebelumnya ya. Berarti masih interface point ya, masih interface point dengan P huruf besar seperti itu. Dan functionnya juga masih sama, yaitu function log point. Nah, kita bisa lihat ya, kita gantikan di sini misalkan sebuah objeknya ya, objeknya kita gantikan dengan const point 3 sama dengan x 12, y 26, z 89. Nah, kita bisa lihat di sini log point 3, maka dia akan menampilkan 12,26 ya, hanya x dan y ya, z tidak ya. Dia bisa menyesuaikan ya, dia bisa mencari shape-nya tuh yang cocok yang mana, dan yang cocok hanya x dan y ya dari objek ini ya, dan yang diambil hanya x dan y karena objek yang bersesuaian ya. Tapi objek z ini tidak memiliki shape matching ya, jadi tidak bersesuaian. Nah, bagaimana dengan constraint?
contohnya ya dengan objek construct. Kita bisa lihat x33, y3, width 30, high 80. Sama juga di sini ya, lock point rect dia hanya akan mencetak 33,3 yaitu x dan y. Nah, bagaimana dengan const color? Const color yaitu berisi objek hex colon ya hash 187 ABF lock point color. Nah, di sini dia akan menghasilkan error ya, error sehingga TypeScript menampilkan argumen dari tipe objek hex colon string tidak bisa diassign ya ke parameter dari tipe point. Ya, karena apa? Karena tipe hex colon string objek ini tidak ada ya dari properti berikut ini yang mana berasal dari tipe point yaitu xy. Jadi dia akan mencari yang bersesuaian yaitu xy, kan tidak ada ya, tidak ada di objek hex ini ya. Jadi kita bisa lihat lagi ya, dari slide sebelumnya kita bisa lihat tidak ada ya, hanya ada x number dan y number dari interface point. Dan untuk lock pointnya biasa ya, dia akan mengeksekusi objek yang dimasukin ke dalamnya ini. Oke, kita lanjutkan lagi dengan classes and objects conform to shapes. Apa artinya? Artinya itu kelas-kelas dan objek-objek conform ke bentuk ya, ke shapes. Jadi sini katakan nggak ada perbedaan antara bagaimana kelas dan objek conform ke shapes. Ya, dan kita gunakan kelas di sini. Kita bisa lihat kelas virtual point ya, x number, y number, constructor x number, y number, this.x sama dengan x, this.y sama dengan y. Nah, di sini kelas virtual point ini juga merupakan kelanjutan dari dua slide yang sebelumnya. Hanya kita bisa lihat ya, hanya function lock point ini digantikan ya. Interface pointnya tetap interface point x number, y number. Tapi function lock point dia tidak menggunakan function, yaitu dia menggunakan kelas virtual point ya dengan x number, y number. Nah, bagaimana kita instantiate ya? Kita instantiate kelas ini. Sama, kita bisa lihat ya, const new point ya. Const new point, kita nggak usah kasih colon point, nggak usah ya. Nggak usah. Jadi reference-nya ini new v-point, kita nggak usah kasih tipenya lagi yaitu point, nggak usah. Ya, dia udah langsung tahu bahwa new virtual point 13,56. Maka lock point new v-point dia otomatis akan mengelock 13,56 ya, akan menampilkan 13,56. Dia sudah tahu ya, karena TypeScript akan melakukan shape ya, shape matching. Jadi dia lihat bentuknya sama ya, kelas virtual point ini dengan interface point, otomatis dia sudah bisa menilai ya, menilai bahwa bentuknya seperti apa. Nah, di sini jadi dikatakan jika objek atau kelas memiliki semua properties yang dibutuhkan, TypeScript akan mengatakan mereka match ya, bersesuaian, tidak peduli dari implementation detail.